what you're looking for. It's me, the old me. It's time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Aina Fadilah. Saya berasal dari Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Araniri, Banda Aceh. Di video kali ini saya akan membahas beberapa materi yang berkaitan dengan mata kuliah pengantar manajemen dan bisnis. Untuk penjelasan selengkapnya, yuk simak video ini sampai selesai ya. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai prinsip akuntansi dan keuangan. Teman-teman harus mengetahui nih, apa itu prinsip? Prinsip adalah suatu hukum atau aturan. Prinsip juga dapat diartikan sebagai pedoman dalam berpikir dan juga bertindak. Yang kedua adalah akuntansi. Akuntansi sendiri merupakan suatu proses mencatat, meringkas, mengkasihkan, atau mengelompokkan, mengolah, dan menyajikan data transaksi secara sistematis. Selanjutnya adalah keuangan. Mungkin teman-teman sudah tidak asing lagi dengan kata keuangan ya. Keuangan sendiri merupakan sebuah bidang atau disiplin ilmu yang berkaitan dengan pengelolaan uang, serta mempelajari bagaimana individu, bisnis, dan organisasi dalam meningkatkan, mengalokasi, dan juga menggunakan sumber daya moneter sejalan dengan waktu dan juga menghitung risiko dalam menjalankan proyek mereka. Nah, adapun tujuan daripada manajemen keuangan adalah mengatur arus kas, baik itu untuk pribadi maupun sebuah organisasi. Manajemen keuangan yang baik merupakan kunci dari sebuah perusahaan dapat bertahan di tengah persaingan, di mana perusahaan tersebut terus berkembang dan akhirnya mencapai sebuah kesuksesan. Untuk selanjutnya, saya akan membahas mengenai cakupan keuangan. Keuangan sendiri mencakup berbagai konsep dan aktivitas. Contohnya seperti yang pertama adalah manajemen keuangan. Keuangan melibatkan pengelolaan aset dan juga kewajiban perusahaan atau individu dalam mencapai tujuan finansial perusahaan yang telah ditetapkan. Selanjutnya yang kedua adalah investasi. Keuangan juga melibatkan pemilihan dan juga pengelolaan berbagai jenis investasi, seperti saham, obligasi, reksadana, properti, dengan tujuan untuk menghasilkan pendapatan atau pertumbuhan modal. Selanjutnya adalah perencanaan keuangan. Apa saja sih perencanaan keuangannya? Perencanaan keuangannya mencakup perencanaan keuangan pribadi ataupun perusahaan yang melibatkan penetapan tujuan keuangan, perencanaan pajak, asuransi, serta penentuan alokasi aset yang sesuai. Yang keempat adalah pembiayaan. Keuangan juga terkait dengan sumber pembiayaan seperti pinjaman, hutang, dan ekuitas yang digunakan untuk mendukung aktivitas bisnis ataupun kebutuhan individu. Selanjutnya yang kelima adalah pengelolaan risiko. Pengelolaan risiko melibatkan identifikasi, manajemen, dan risiko finansial termasuk risiko pasar, risiko kredit, dan risiko operasional. Selanjutnya yang keenam adalah perbankan. Mungkin kata ini sudah tidak asing lagi ya teman-teman dengar. Perbankan sendiri merupakan bagian keuangan yang berkaitan di mana dalam kegiatannya melakukan aktivitas penyimpanan, pinjaman, dan juga layanan keuangan lainnya yang diberikan oleh sebuah bank. Selanjutnya kita akan membahas mengenai peran dari manajer keuangan. Terdapat 3 fungsi dan peranan penting dalam manajer keuangan dalam perusahaan. Yang pertama adalah mencari sumber-sumber pendanaan atau financing. Seorang manajer keuangan harus mencari berbagai alternatif sumber dana yang akan digunakan dalam perusahaan. Beberapa alternatif pendanaan dapat digunakan, di antaranya sumber dana yang berasal dari dalam perusahaan atau internal financing.
dan sumber dana yang berasal dari luar perusahaan atau external financing. Selanjutnya yang kedua adalah mengalokasikan dana dalam perusahaan atau investment. Tugas pokok kedua dari manajer keuangan sendiri adalah mengalokasikan dana yang telah dihimpun ke dalam berbagai pos alokasi dana. Kegiatan ini dikenal dengan kegiatan investasi. Melalui kegiatan ini, manajer keuangan diharuskan melakukan alokasi dana ke berbagai pos yang ada. Di antaranya alokasi ke aktiva lancar atau current assets dan aktiva tetap atau fixed assets. Selanjutnya yang ketiga adalah membagikan hasil keuntungan atau dividend. Dari hasil operasi perusahaan, diharapkan perusahaan akan menghasilkan keuntungan atau profit. Dari keuntungan yang diperoleh, manajer keuangan harus memproyeksikan beberapa bagian dari laba tersebut yang akan dibagikan ke pemegang saham. Sebelumnya, saya juga sudah menjelaskan mengenai dari definisi akuntansi itu sendiri. Kali ini saya akan menjelaskannya kembali secara rinci. Akuntansi adalah proses pencatatan, pengklasifikasian, pelaporan, dan penganalisaan data-data keuangan suatu badan usaha guna memberikan informasi bagi pihak-pihak yang membutuhkan sebagai alat dalam pengambilan keputusan. Dari definisi di atas, dapat kita simpulkan bahwa tujuan utama dari akuntansi sendiri adalah menyajikan informasi dari suatu badan usaha kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Informasi yang dihasilkan berguna bagi pihak-pihak di dalam maupun di luar perusahaan. Selanjutnya adalah tujuan akuntansi. Ada beberapa tujuan dari akuntansi. Yang pertama adalah tujuan akuntansi secara kualitatif. Dapat kita artikan tujuan akuntansi secara kualitatif adalah untuk memberikan informasi secara relevan, menyampaikan informasi yang telah teruji kebenarannya, dan menyampaikan laporan keuangan untuk kepentingan semua pihak yang terkait dengan aktivitas perusahaan. Contohnya adalah yang pertama adalah memberikan informasi mengenai keuangan, baik itu aktiva maupun pasiva dalam perusahaan. Yang kedua adalah menyediakan informasi mengenai perubahan pada berbagai sumber ekonomi atau neto perusahaan. Yang kedua adalah tujuan akuntansi secara khusus. Secara khusus, tujuan akuntansi adalah untuk menyediakan informasi dalam bentuk laporan yang memuat posisi keuangan, hasil usaha, dan perubahan posisi dari keuangan lainnya secara wajar. Selanjutnya kita akan membahas mengenai persamaan dasar akuntansi. Persamaan dasar akuntansi adalah suatu persamaan yang menunjukkan jumlah harta kekayaan atau biasanya kita menyebutnya sebagai aktiva atau aset di dalam suatu perusahaan yang selalu sama dengan penjumlahan dari hutang dan modal atau pasiva di dalam perusahaan tersebut. Selanjutnya kita juga akan membahas mengenai analisis di dalam laporan keuangan. Analisis laporan keuangan sendiri adalah suatu proses penelitian laporan keuangan beserta unsur-unsurnya yang bertujuan untuk mengevaluasi dan memprediksi kondisi keuangan perusahaan atau badan usaha dan juga mengevaluasi hasil-hasil yang telah dicapai perusahaan atau badan usaha di masa lalu maupun masa sekarang. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai rasio keuangan. Rasio keuangan atau financial ratio merupakan alat analisis keuangan perusahaan untuk menilai kinerja suatu perusahaan berdasarkan perbandingan data keuangan yang terdapat pada pos laporan keuangan. Rasio keuangan juga memiliki jenis-jenisnya. Yang pertama adalah rasio solvabilitas atau solvency ratio. Rasio solvabilitas mampu mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan jangka panjangnya. Selanjutnya, yang kedua adalah rasio likuiditas atau liquidity ratio. Adalah jenis rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan suatu perusahaan dalam memenuhi kewajiban keuangan jangka pendek. Yang ketiga adalah rasio aktivitas atau activity ratio.
Rasio aktivitas mengukur efisiensi perusahaan dalam menggunakan sumber daya operasionalnya. Selanjutnya yang keempat adalah rasio profitabilitas atau profitability ratio. Mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dari kegiatan operasionalnya. Demikian video penjelasan materi yang berkaitan tentang mata kuliah pengantar manajemen dan bisnis dari saya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua yang telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.